Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anastasia Kasmin BN dari kelompok 3, nomor Standbook 2018-32006. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan materi dari kelompok 3, yaitu tanggung jawab dan tujuan audit. Di dalam tanggung jawab dan tujuan audit, ada tujuan pelaksanaan audit atas laporan keuangan, yaitu tujuan audit umum atas laporan keuangan oleh auditor independen adalah untuk menyatakan pendapat atas kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang kedua itu ada tanggung jawab manajemen. Tanggung jawab untuk menentukan kebijakan akuntansi yang sehat, menjalankan sistem pengendalian intern yang baik, dan membuat penyajian yang wajar dalam laporan keuangan terletak pada pihak manajemen perusahaan dan bukan pada auditor. Yang ketiga adalah tanggung jawab auditor, yaitu mensyaratkan agar audit dirancang untuk memberikan keyakinan memadai atas pendeteksian salah saji yang material dalam laporan keuangan. Selanjutnya, audit harus direncanakan dan dilaksanakan dengan sikap skeptisme profesional dalam semua aspek penugasan. Misalnya, auditor tidak boleh menganggap bahwa manajemen tidak jujur, tetapi kemungkinan tersebut harus dipertimbangkan. Salah saji dibedakan dalam dua jenis, yaitu kekeliruan dan ketidakberesan. Sedangkan kecurangan oleh manajemen pada dasarnya sulit diungkapkan karena yang pertama, ada kemungkinan bahwa salah satu atau beberapa anggota manajemen mengabaikan pengendalian intern, dan yang kedua, adanya usaha manajemen untuk menyembunyikan salah saji tersebut. Perkenalkan, nama saya Nulandari S, Stambuk 2018-32016. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari kelompok kami, yaitu kelompok 3. Langsung saja, pada siklus laporan keuangan. Audit dilaksanakan dengan membagi laporan keuangan menjadi segmen atau komponen yang lebih kecil. Setiap segmen diaudit secara terpisah, tetapi tidak seluruhnya berdiri sendiri. Contohnya, audit atas aktiva tetap mungkin saja menunjukkan satu wesel bayar yang belum dicatat. Nah, setelah diaudit, setiap segmen hasilnya akan digabungkan dengan segmen lainnya. Maka, laporan keuangan keseluruhan dapat disimpulkan. Kemudian, menetapkan tujuan audit. Auditor melakukan audit sesuai dengan pendekatan siklus dengan melaksanakan pengujian audit atas transaksi yang membentuk saldo akhir dan juga melaksanakan pengujian audit atas saldo akun itu sendiri. Kemudian ada asersi manajemen. Asersi manajemen itu sendiri adalah pernyataan yang tersirat atau yang dinyatakan dengan jelas oleh manajemen mengenai jenis transaksi dan akun terkait dalam laporan keuangan. PSA 07 SA 326 menggolongkan 5 kategori asersi atau pernyataan yang luas. Yang pertama ada keberadaan atau eksistensi atau keterjadian. Kemudian yang kedua ada kelengkapan, yang ketiga hak dan kewajiban, yang keempat penilaian dan alokasi. Kemudian yang kelima adalah penyajian dan pengungkapan. Selanjutnya ada tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi. Yang dimaksudkan di sini adalah untuk memberikan kerangka kerja guna membantu auditor untuk mengumpulkan bukti audit yang kompeten dan memutuskan bukti audit yang tepat yang harus dikumpulkan sesuai dengan penugasan audit. Di sini ada tujuan audit umum dan tujuan audit khusus. Tujuan audit umum itu terdapat keterjadian, kelengkapan, keakuratan, posting dan pengiktisaran, klasifikasi dan penetapan waktu. Sedangkan tujuan audit khusus ini setelah tujuan audit umum ditentukan, maka tujuan audit khusus yang berkaitan dengan transaksi untuk setiap kelas transaksi yang material dapat dikembangkan. Dan yang terakhir yang akan saya bahas ada tujuan audit yang berkaitan dengan saldo, di mana tujuan audit ini diterapkan pada saldo akun seperti piutang usaha dan persediaan, dan hampir selalu diterapkan pada saldo akhir dalam akun-akun neraca.
Nah, auditor akan mengumpulkan bukti untuk memverifikasi rincian yang mendukung saldo akun dan bukan memverifikasi saldo akun itu sendiri. Baik, mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan pemaparan materi kami oleh anggota kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Usmawati dari kelompok 3 dengan nomor stambuk 2016-32039. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan materi dari kelompok 3 tentang tanggung jawab dan tujuan audit. Tujuan audit ini biasanya identik dengan asersi manajemen untuk penyajian dan pengungkapan. Konsep yang diterapkan pada tujuan audit yang berkaitan dengan saldo juga bisa berlaku untuk tujuan audit ini. Bagaimana tujuan audit bisa dipenuhi? Pertama, auditor harus memutuskan tujuan audit yang tepat dan bukti yang harus dikumpulkan untuk memenuhi tujuan tersebut pada setiap audit. Yang kedua, dilakukan dengan cara mengikuti proses audit, yaitu metodologi yang telah didefinisikan dengan baik untuk menata audit guna memastikan bahwa bukti yang diperoleh sudah mencukupi serta tepat, dan bahwa semua tujuan audit yang diisyaratkan sudah ditetapkan dan dipenuhi. Yang ketiga, jika klien merupakan sebuah perusahaan publik, auditor juga harus membuat rencana untuk memenuhi tujuan-tujuan yang berkaitan dengan pelaporan tentang keefektifan pengendalian internal atas pelaporan keuangan.